Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG. Secara teknikalnya hari ini IHSG masih ini ya, masih di area resist ya, masih sideways di area sini-sini aja. Naik 0,87% dan hari ini cukup banyak ya saham-saham yang valuasinya murah itu terbang cukup tinggi. Coba kita lihat untuk transaksinya apakah asing masih masuk hari ini di IHSG. Hari ini tanggal 25 Agustus. Ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya masih net buy ya, masih masuk. Dan yang paling banyak dibeli asing di sini ada Bank BRI. Hari ini asingnya net buy 474,7 M dan tadi hitungannya Bank Buku 4 yang naiknya cukup tinggi itu Bank BRI ya. Sempat 3%-an lebih. Nanti kita akan cek untuk Bank BRI. Kemudian selain di saham Bank BRI untuk hari ini untuk asingnya juga masuk di AMMN, Antam, CBDK, ASIF, ILM ya. Kemudian yang paling banyak dijual oleh asing ada Adaro, BBCA, BBNI hari ini net sell untuk asingnya. Tapi ya mungkin karena IHSG-nya hijau ya, jadi saham-saham ini hari ini juga ikut hijau. Walaupun nggak terlalu tinggi ini untuk BBCA. Untuk kondisi market secara global ya, coba kita cek untuk kondisi market secara globalnya gimana. Yang pertama kita akan coba lihat dulu untuk Bitcoin hari ini koreksi turun ya, bahkan cukup dalam untuk penurunan Bitcoin hari ini 2%-an dan ini masih running trade. Kita lihat aja nanti pas pasar Amerika buka ya gimana, apakah Bitcoin ini bisa break lagi di atas 112.000 atau enggak. Ini sih udah jebol ya di bawah 112.000 US dollaran, jadi hati-hati, ada potensi turun lagi lebih dalam ngejar support selanjutnya. Kalau kita coba cek untuk BTC, untuk Bitcoin ini secara teknikalnya gagal ya bertahan di atas 112.000. Ini turun. Kalau misal hari ini itu masih nggak bisa break lagi di atas 112 ribuan ya, hati-hati, ada potensi lanjut turun dan ngejar 109.200-300an itu area support selanjutnya untuk Bitcoin ya. Hari ini ada GDP, minggu ini, sorry ya, untuk minggu ini tanggal 28 Agustus besok ada GDP Amerika, itu bisa dipantau karena di sini sih untuk forecastnya cukup bagus ya, jadi forecastnya itu 3,1 dari sebelumnya minus 0,5, jadi kalau ini bisa aktualnya nanti bisa melebihi forecast ya, itu sangat bagus untuk US dollar ya. Jadi apapun itu yang ditransaksikan dengan US dollar itu ada potensi koreksi kalau misal GDP Amerika untuk minggu ini bisa bagus ya. Ini GDP secara bulanan, kuartalan, sorry, kuartal ya. Itu untuk Bitcoin, dan untuk minggu ini pantau GDP atau apa GDP itu? Produk domestik brutonya Amerika ya. Forecastnya sih bagus, tinggal nanti aktualnya gimana. Itu untuk Bitcoin pantau 112, kalau belum bisa break lagi di atas itu tunggu di 109, takutnya bisa turun lagi lebih dalam, pantau aja supportnya di 109 ribuan, bukan nggak jebol. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan coba cek untuk
emas ya, emas masih sideways di area 3.400-an, dan hari ini juga masih di level ini untuk XAU USD. Ini masih pasar Eropa, jadi mungkin lebih volatile lagi nanti pas pasar Amerika buka ya, sekitar jam 8, jam 9-an ya. Bisa dipantau untuk harga emas di jam 9-an nanti gimana, jam 9 ke atas. Selanjutnya kita akan coba cek untuk nilai tukar rupiah hari ini menguat ya, setelah kemarin di level 16.300, hari ini menguat lagi ke level 16.200, dan ini cukup bagus, padahal BI itu beberapa kali menurunkan suku bunganya ya, dan untuk rupiahnya malah makin menguat. Jadi ya hitungannya ekonomi kita ya, sekilas kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya bagus. Coba kita lihat untuk kondisi sentimennya hari ini sejauh ini ya, hari ini tanggal 25 Agustus ada berita apa? IHSG sesi siang meroket level 7938, SCMA Tower CTRA ya ini naik ya, cukup tinggi, bahkan Tower itu belasan persen ya, lebih dari 10%, dan saham-saham properti juga hari ini naik cukup tinggi, bukan hanya CTR aja. Kalau untuk SCMA juga bukan SCMA aja, induknya MTEK juga hari ini naik ya. Kita lihat lagi ke bawah, ada sentimen apa? Bank Mandiri borong 4 penghargaan OJK ya, tapi harganya belum naik-naik ya. Ya naik hari ini, jauh, cuman hitungnya belum terlalu tinggi. Kita tunggu aja untuk kapan Bank Mandiri bisa ngegas ya. Kita lihat lagi ke bawah, BI rate turun, Citi Indonesia targetkan kredit tumbuh 10%. Citibank, BI rate turun lagi nih. Ya ya ini sih sentimennya cukup bagus ya hari ini untuk indeks kita, jadi pada naik. Padahal kalau tadi perhatikan juga sebenarnya hari ini asing masuk itu enggak besar-besar banget ya, hitungannya lebih gedean pas tanggal 11-an kemarin, tapi ya mungkin sentimennya cukup bagus dan nggak ada yang keluar ya, harga sahamnya, harga indeksnya naik tinggi, maksudnya nggak banyak keluar untuk asingnya. OESKT ungkap Waskita ini masih disuspend. Wika dinyatakan lalai ya, Waskita Wika ini katanya gede sekali ya, yang dan juga disuspend, dan yang masih bagus untuk sentimennya untuk saham konstruksi yaitu PTPP. Kantongi kontrak 3,35 triliun ya, mungkin itu bisa dipantau untuk saham PTPP ya, yang siapa tahu saham konstruksi bisa bagus lagi dalam waktu dekat kan, bisa dipantau ini PTPP. Ya, mungkin untuk sentimennya hari ini sekilas cukup bagus untuk bursa saham Indonesia, jadi bisa naik, semoga aja besok langsung hijau, semoga aja ya. Tapi kalau misal merah ya di sini semoga aja nggak jauh-jauh dari level 7.900-an, ini area-area potensialnya. Yaitu untuk indeks IHSG selama asing nggak distribusi cenderung naik ya, mudah-mudahan. Selanjutnya kita akan langsung cek saham yang pertama, yaitu seperti biasa perbankan dulu. Di BCA ya, hari ini Bank BCA naik tipis 0,30%, dan tadi kalau nggak salah asingnya keluar ya, net sell. Secara teknikal dibuka hijau dulu di awal market, itu open gap atas, mencoba buat break di atas 8525 tapi gagal. Ya ini kan open gap atas, mencoba buat break di atas 8525 gagal, dan malah turun close di 8475. Kalau kita lihat hari ini Bank BCA tadi asingnya net sell sebanyak 91 eman ya. Di tanggal 25 Agustus, hitungannya didistribusi oleh asing hari ini Bank BCA dan nggak terlalu rame, jadi
untuk besok ya, retail juga lebih banyak yang masuk. Untuk besok kalau hijau sih pantau ini aja dulu, kalau bisa break di atas 8525 disclaimer kalau mau entry ya. Cuman kalau untuk jangka panjang sih juga sebenarnya 8475 ini cukup menarik ya untuk Bank BCA ini kalau untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading kayaknya lebih cocok saham yang lain ya. Kalau untuk trading BBSA itu bukan kan apa ya, kurang cocok sih kalau menurut saya untuk trading karena volatilitasnya kurang tinggi. Kalau untuk likuiditasnya sangat liquid ya untuk saham-saham blue chip ini, cuman volatilitasnya yang nggak terlalu tinggi, jadi ya nggak menariknya di situ sih kalau untuk trading. Tapi kalau untuk jangka panjang aman, mudah-mudahan Mas Yan ya. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini naik cukup tinggi, juga disertai asing masuk lagi. Secara teknikal berhasil break di atas 4.200 ya, close di 4.210 untuk Bank BRI hari ini. Bahkan tadi sempat ke 4270 cuman habis itu turun ya. Untuk transaksinya masih masuk lumayan sih di Bank BRI hari ini, lumayan banyak, netback 474 M, dan kalau kita cek dari tanggal 11-an bulan ini ya hitungannya udah 3 triliun lebih ini untuk asing masuk di Bank BRI dan belum keluar ya, maksudnya belum distribusi. Jadi ya mudah-mudahan trennya lanjut bullish untuk BBRI, paling enggak ya SGATH ya, mudah-mudahan Bank BRI mendekati harga tertingginya ya dalam waktu dekat ya. Kita tunggu aja untuk Bank BRI ini apakah bulan ini atau minggu ini ya, ini minggu terakhir itu bisa ngejar 4440 atau enggak. 4440 itu resisten selanjutnya untuk Bank BRI kalau misal minggu ini bisa bertahan di atas 4.200 ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri tadi sempat naik tapi habis itu turun lagi. Kayaknya nggak terlalu volatile. Tapi paling nggak secara teknikalnya hari ini bisa bertahan di atas 4910 ya. Opennya ya di 4950 ini. Tadi mentok naik cuma di 4980. Tapi kayaknya ini ya, tadi kalaupun jualan ini kayaknya lebih ke 4970 aja. Agak susah tadi mau jual di 4980. Untuk supportnya di sini secara teknikal 4910 dan resistnya ya, mudah-mudahan untuk minggu ini bisa ngejar 5 ribuan untuk Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 25 Agustus hitungannya sih asing yang masuk, asing juga yang keluar ya. Jadi transaksinya ini didominasi oleh asing, tapi retailnya lebih banyak yang keluar. Jadi hari ini hijau untuk Bank Mandiri. Ya semoga aja besok masih bisa bertahan sih, walaupun hari ini ada asing yang distribusi cukup banyak. Yaitu AG ya, AG versi asing ini 100% jualan ya. Nggak tahu ini mungkin DU ya, jadi taking profit di Bank Mandiri. AG versi asing. Ya besok kalau IHSG bagus masih yang di awal market, mudah-mudahan Bank Mandiri bisa ngejar 5 ribuan ya. Mungkin kalau mau taking profit sebagian bisa pasang sell limit mendekati level 5 ribuan ini kalau mau, kalau enggak juga disclaimer. Kalau untuk jangka panjang juga sebenarnya belum mahal ya, maksudnya masih di area bottom untuk Bank Mandiri ini ya. Oke, mungkin selama aslinya nggak distribusi banyak kemungkinan masih cenderung naik ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham koin. Koin hari ini ngegas lagi dan ya kemarin juga naiknya itu disertai akumulasi oleh asing ya. Untuk minggu lalu, hari ini ATH buat rekor baru.
Plus di 2380 arah ya hari ini untuk koin, kira-kira target price untuk besok itu ke level berapa ya di sini. Kalau masih digoreng naik itu target price-nya di 2850 ya, mungkin buat teman-teman yang mau scalping ya di sini untuk target price-nya. Dan antisipasinya kalau jebol di bawah 2280, karena jebol di bawah itu potensinya akan langsung ke 2100. Mungkin pantau 2280 aja, bisa bertahan di atas itu cenderung lanjut bullish. Tapi kalau jebol ya potensi koreksi lebih dalam gitu. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Koin ya. Koin hari ini tanggal 25 Mei. Hitungannya yang jualan juga lumayan banyak sih. ACP, YP, untuk asingnya sendiri net buy. Ada AK versi asing yang akumulasi 38M, dan juga dari kemarin Jumat itu ketika naik tinggi pun asing ya yang akumulasi. Jadi selama asingnya nggak distribusi kayaknya cenderung naik. Ya ini kan kalau kita cek untuk minggu lalu asing masuk lumayan banyak. AK, BK, CC versi asing net buy. Dan broker-broker retail cenderung pada keluar ya. XL, CC, XC. Jadi mungkin yang belum punya posisi sih nggak terlalu disarankan buat entry karena harganya udah cukup tinggi, kecuali yang udah terbiasa ya. Antisipasinya ya ini mungkin ada floating profit, pasang trailing stop aja kalau misal tuh koin ini turun di bawah 2250. Kalau mau ya, kalau enggak juga disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham. Kok cuan saham ini untuk saham koin ya, cuan belum kita bahas, sorry. Untuk saham koin selanjutnya kita akan cek saham CDIA. Hari ini naik walaupun nggak terlalu tinggi ya, 3% ini kayaknya udah kalah menarik ini untuk saham CDIA ya. Untuk beberapa waktu terakhir ini volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Untuk CDIA 3%, 5% itu nggak terlalu tinggi ya. Untuk volatilitasnya biasanya kan di atas puluhan persen. Jadi ya gini untuk CDIA supaya masih di level 1400, kemarin mantul naik, dan kalau misal minggu ini naik itu target price-nya kalau swing di 1660-70-an. Ini resist. Coba kita lihat ya untuk transaksi CDIA hari ini tanggal 18 sih hitungannya. Wah ini ada XL akumulasi 72M, ini banyak ya, jadi nggak ada jaminan retail. Brokernya mungkin XL tapi belum tentu yang pakai broker XL itu semuanya retail. XL-nya versi lokal ya, net buy sebanyak 72,3M. Ada yang akumulasi yaitu XL. Jadi untuk besok CDIA nanggung kalau baru mau entry, ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi mending yang belum punya posisi cari momen saham-saham yang lain aja. Cuman disclaimer lah kalau mau entry, antisipasinya jebol di bawah 1400. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Nah, cukup lama nggak kita bahas, hari ini naik cukup tinggi dari kemarin ya, ngegas. Untuk saham Bumi hari ini naik 24 persenan. Kalau kita lihat histori di harga sekarang ya udah lumayan tinggi. Kita lihat untuk transaksinya apakah disertai akumulasi. Hari ini Bumi tanggal 18, hitungannya yang masuk paling banyak XL 9,3M, kemudian market utama juga XL ya. XL ini siapa? Tokbit. Hari ini aslinya net sell. Oh sorry, ini tanggal 18 di saham Bumi. Oh berarti tadi CDA kita tadi itu belum ya tanggalnya.
hari ini CDA tadi belum diubah ya untuk tanggalnya, jadi tadi itu masih dari hari Senin lalu maksudnya ya. Untuk hari ini aja untuk CDIA retailnya keluar ternyata XL, ada yang keluar tapi juga ada yang masuk, yaitu XL masuk. Sorry, ini yang keluar XI ya, XX. XI keluar, DH keluar, YU keluar, dan yang masuk LG 16M, XL. Jadi hari ini ada yang akum ternyata di CDIA. Untuk CDIA hari ini selanjutnya tadi Humi ya. Humi yang masuk XL, SQ, BR, XI ternyata yang masuk didominasi broker retail. Aslinya net sell, jadi hati-hati, hari ini udah naik cukup tinggi. Ya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, jangan apa ya antisipasi aja kalau misal besok Humi turun ya. Takutnya turunnya dalam, itu ada potensi nutup gap ke 100-an lagi. Kan sayang ya floating profitnya. Oke, itu untuk saham Humi. Selanjutnya kita akan coba cek saham BIRG. Hari ini masih bertahan ya di atas 220, ditutup naik nggak terlalu tinggi sih, 0,90% untuk BIRG hari ini. Candlenya juga merah, tapi secara teknikalnya masih bisa bertahan di atas 220. Jadi untuk besok pantau aja ini 220, jebol di bawah itu mending antisipasi atau yang udah floating profit buat diamankan ya. Tapi coba kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini gimana. Hari ini WIRG tanggal 25 ada XL, XI, PD, CC yang masuk. Kemudian yang keluar GR, ini lokalnya ya, dan untuk asingnya sendiri net sell cukup banyak ternyata ya. Jadi hari ini hati-hati untuk WIRG didistribusi khususnya oleh broker-broker asing dan yang nampung broker-broker lokal, dan ya ini broker-brokernya ya, XL, XI, PD, CC. Jadi hati-hati kalau misal besok jebol, ada potensi longsor, jadi antisipasinya aja ya kalau mau, kalau enggak juga disclaimer. Pasang trailing stop yang udah floating profit. Tapi kalau bisa bertahan bagus sih, kalau bisa bertahan di atas 220, cuman lebih condong ke jebol mungkin ya. Habis jebol apakah bisa balik lagi atau enggak ya, itu tergantung buyer sellernya besok gimana. Kalau lihat transaksi hari ini perlu waspada untuk WIRG besok hari Selasa. Oke, itu untuk saham BIRG. Selanjutnya MTEK. MTEK hari ini ngegas ya, naik cukup tinggi, udah ke 1000-an aja. MTEK ini ya cukup bagus ya perusahaan, valuasinya cuman udah naik lumayan tinggi sih, itu yang bisa jadi pertimbangan kalau mau entry. Udah naik lumayan tinggi ini sahamnya, walaupun udah bagi dividen mulai rutin ini ya. Dulu kan jarang untuk beberapa tahun dari 2023 ini udah mulai rutin bagi dividen setahun 2 kali loh. Dan untuk MTEK itu hampir nggak punya hutang dengan ya sekarang udah agak mahal sih ya, udah agak naik untuk valuasinya. Coba kita lihat apakah disertai akumulasi untuk EMTK. Hari ini tanggal 25 Agustus, hitungannya MG yang masuk 28M paling banyak, kemudian XLDH yang keluar broker-broker asing. Jadi broker-broker asing hari ini taking profit di MTEK ya, karena harga sahamnya kan udah naik tinggi. Kalau lihat hari ini yang masuk lumayan juga retailnya, jadi hati-hati kalau misal besok turun ya, mending pasang trailing stop aja yang ada floating profit. Kalau turun supaya lumayan dalam di 1190 ya, 1200 ini. Kemarin kan mencoba breakout gagal, hari ini berhasil langsung ngegas. Ya kalau merah tunggu di 1200, tapi kalau langsung hijau disclaimer kalau mau entry nanti target price-nya di 1700, cukup tinggi ya. Kalau bisa naik langsung sih. Cuman lihat transaksi hari ini, hati-hati kayaknya ada potensi koreksi dulu untuk besok Selasa. Oke, itu untuk MTEK. Selanjutnya kita cek SCMA ya, hari ini naik 12%. Pantas MTEK naik ya, anak
investasinya juga naik tinggi lagi. Untuk target price-nya itu kira-kira ke level berapa kalau lanjut bullish di sini? Di 410 ya. Kemarin beberapa kali mencoba breakout gagal, turun lagi, ini berhasil breakout ngegas, dan kemarin hari Jumat lalu, minggu yang lalu juga mencoba buat break gagal, hari ini langsung open cap atas dan ngegas. Ngegas, kalau besok masih ngegas ya di sini target price-nya di 408 ya, lumayan tinggi. Kita coba lihat untuk valuasi SCMA. SCMA pendapatannya naik ya, secara tahunan kuartalan naik, walaupun nggak signifikan banget, cuman ya naik lah untuk SCMA. Valuasinya nggak murah, kalau lihat pernya itu lumayan tinggi, jadi juga sebenarnya apa ya, nggak terlalu menarik sih kalau lihat valuasinya. Kalau lihat dividennya lumayan sih, tapi valuasinya 200% kok ya, 200 ini kalau profitnya 1 juta ya yang dibagikan buat dividen itu 2 jutaan lebih nih. Ini soalnya valuasinya 265%, berarti kalau misal tahun ini profit, ini misal ya, jangan profit 1 juta ya yang dibagikan 2.500.000-an. Ya itu sih kalau untuk jangka panjang nggak bagus sebenarnya ya, jadi takutnya ekuitasnya berkurang. Ya, walaupun masih punya cash banyak hitungannya 1,4 triliun dan nggak punya hutang, itu hitungannya kan cukup kuat ya untuk neracanya, tapi ya sama aja kalau dibagikan untuk dividen terlalu banyak, potensi untuk bertumbuhnya itu ya kecil ya. Ya, mungkin untuk SCMA kalau untuk jangka panjang nggak terlalu direkomendasikan, tapi disclaimer kalau untuk trading atau jangka pendek swing selama volatile aja nggak masalah. Itu untuk saham SCMA, supportnya di 2300-an ini ya. Selanjutnya kita akan cek saham TOWR yang kemarin habis reg isu, ternyata naiknya habis reg isu. TOWR, iya orang reg isunya aja di harga tinggi kan. Harga berapa ya? Kalau nggak salah di 600-an atau 400. Hari ini langsung ngegas ya, kemarin jebol di bawah 610, hari ini langsung open di level itu dan ngegas naik 13%-an. Plus di sini kalau di 685 itu hitungannya lebih tinggi dibandingkan 680 kan, beberapa kali waktu itu mentok di 680. Jadi kalau misal minggu ini bisa bertahan di atas 665 itu cenderung buat naik ngejar 720-an untuk TOWR. Kalau kita lihat untuk transaksinya, kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini TOWR ya, TOWR Tower. Hari ini tanggal 25 untuk saham Tower diakumulasi oleh ZP 16,5 M dan ZP-nya versi asing, diakumulasi asing, aslinya pada masuk, untuk lokalnya net sell, retail keluar, harga sahamnya naik cukup tinggi, dan hitungannya untuk Tower cukup menarik ya. Secara valuasinya pun untuk kemarin-kemarin itu sebenarnya lebih murah dibandingkan MTEL lah ya, walaupun utangnya lebih gede, tapi untuk kemampuan profilnya untuk Tower itu lebih bagus. Ya, tapi kalau sekarang udah naik setinggi ini habis reg isu, ya sebenarnya udah agak telat, tapi disclaimer ya yang mau entry. Pantau aja mungkin besok ini, ya siapa tahu koreksi, kemudian ada tanda-tanda pullback di 665, nah itu disclaimer kalau mau entry ya, nanti target price-nya kalau mantul ya di 700-an ini, 720. Itu untuk saham Tower. Selanjutnya ini coba kita cek saham apa ya yang hari ini cukup menarik, properti ya, satu aja yaitu CTRA. Kita akan bahas karena dari kemarin tuh kayak kalau nggak salah naik lumayan tinggi.
naik tinggi, turun, jebol support lagi, naik dan gagal break kemarin Jumat, hari ini naik 5%-an, close di 1065. Secara teknikal kalau misal minggu ini masih lanjut naik, itu target price-nya di 1130-an untuk CTRA ini. Kalau kita lihat di sini ya untuk CTRA, kita lihat coba untuk transaksinya. Tanggal 25 hari ini diakumulasi oleh BK versi asing 14,3 M, kemudian BB, CC, ZP ini versi asing masuk. Dan yang keluar hitungan juta, jadi hitungannya hari ini diakumulasi oleh asing untuk CTRA dan lokalnya net sell. Harga sahamnya naik. Ya, mudah-mudahan besok masih lanjut naik, apalagi kalau buat high baru, level baru di atas 1090. Itu target price-nya di 1140-30-an ini. Oke, itu untuk saham CTRA ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.